Ini sudah keluar apanya? Layar yang saya share. Belum, Pak. Belum ya? Ya. Oke, sebentar. Oh, Oh, ada nyanyian. yang mic-nya apa? Aktif di apakan aja dulu biar nggak rame. Oke, saya kebetulan nggak bisa apa nih mempresentasikannya. Nggak tahu kenapa nih. Kok nggak bisa gitu ya? Hmm, bentar. Ada Bu Fitra rupanya. Di sini kok nggak bisa ya? Oke, nggak bisa saya presentasikan layar apanya di sini. Ada yang bisa buat itu sharing screen-nya? Bisa, ada yang bisa? Nggak? Nggak bisa Pak, nggak paham terus. Khairul mungkin bisa tuh kan. Nggak bisa nih. Saya biasanya bisa dia, tapi kok nggak bisa nih. Nah, mati. Tadi udah bisa, sekarang mati apanya? Oke, baik. Ini aja lah ya, kita diskusikan aja ya. Kemarin kan saya kirim apa namanya contoh proposal di grup ya. Contoh proposal PTK dan contoh proposal kualitatif. Nah, dari proposal tersebut sudah ada yang menyusun Bapak Ibu, yang menyusun proposalnya. Judul misalnya. Pak Hairul judulnya apa kemarin? Apa Pak? Judulnya apa? Judul proposal yang kemarin mau diajukan apa? Lupa pula Pak, tunggu tengok catatan Pak. Lupa. Yang ingat siapa judulnya? Kita bahas satu-satu supaya Fitra apa Fitra judulnya Fitra? Ingat Fitra judulnya. Oke, silakan yang ingat judul proposalnya siapa? Bu Admi atau Bu Admi? Ingat judulnya Bu Admi? Saya belum ingat, Pak. Enggak. Oke, ini kalau nggak ingat judulnya. Nanti dia apa nih? Kalau Upaya nggak ingat judulnya meningkatkan. berarti belum nulis sama sekali ya. Ya. Ada judulnya Belum. Pak. Oh, alah. Oke, silakan Pak Hairil. Upaya meningkatkan motivasi belajar siswa melalui studi kelas di kelas 5 SD. Itu aja Pak. Upaya Studi kelas itu apa? Apa Pak? Studi kelas itu apa? Definisinya apa studi kelas itu? Tunggu Pak, tengok dulu. berarti harus perinci ya Pak judulnya. Iya, makanya itu nanti yang akan saya jelaskan. Pertama dari judul dulu ya. Oke, Pak. Oh, kalau saya belum dirinci kemarin Pak. Jadi gini, kalau judul Pak apa tuh nggak dirinci, maksudnya judul itu jelas. Nanti rinciannya ada nanti penegasan istilah. Tapi di judul itu harus tergambar yang pertama variabelnya. Contoh tadi kalau Pak Khairil kan upaya meningkatkan motivasi belajar siswa, ya kan? Iya Pak. Nah, berarti yang pertama ada variabel motivasi belajar siswa dengan menggunakan metode Studi kelas. studi kelas. Nah, studi kelas itu sudah tahu belum apa itu studi kelas? Belum lagi Pak, belum dijelaskan. Harus tahu, ya harus tahu. Jadi saya contohkan aja, misalnya outing kelas lah ya. Kalau outing kelas jelas outing kelas itu berarti pembelajaran yang dilakukan di luar kelas. Misalnya gini, upaya meningkatkan motivasi belajar siswa dengan metode outing kelas pada siswa kelas 4 MI Al-Kifayah
Pekanbaru tahun pelajaran 2020-2021. Jadi sampai lengkap ya, sampai tahun pelajarannya. Jadi Pak. di situ ada tergambar ya. Boleh pelan Pak judulnya. Judulnya. Oh, Oke. jadi Ya, langsung balik. tahunnya gitu ya Pak ya? Iya, lengkap. Jadi saya ulangi ya. Dalam sebuah judul penelitian itu harus mencakup yang pertama, kalau PTK variabelnya apa, kemudian metodenya apa, kemudian objeknya apa, kemudian kapan dilakukan, tempatnya di mana, itu harus ada. Maka judul yang baik itu saya contohkan, misalnya kita mau meneliti di MI Al-Kifayah. Apa yang kita teliti? Oh, variabelnya adalah motivasi belajar. Pakai metode apa? Outing class. Maka kita rumuskan judulnya berarti upaya meningkatkan motivasi belajar siswa dengan metode outing class pada siswa kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Al-Kifayah Pekanbaru tahun pelajaran 2020-2021. Jadi lengkap sampai ke situ. Nah, di situ kan sudah tergambar tuh apa variabelnya yang kita teliti atau objek penelitian kita, kemudian apa metode yang kita gunakan, ya, atau cara untuk meningkatkan motivasi apa itu metode tadi ya. Kemudian siapa yang kita teliti, yaitu siswa kelas 4. Kemudian kapan kita lakukan, tahun 2020-2021. Kemudian di mana kita lakukan, di MI Al-Kifayah. Itu semua tergambar di judulnya. Nah, ini contoh judul PTK. Terus kalau yang mau meneliti kualitatif gimana Pak? Ya, hampir sama, tapi kualitatif tidak sepanjang itu biasanya, lebih sederhana. Contoh saya contohkan, misalnya Bu Admi sekarang melihat ada gejala guru itu banyak yang stres. Ya. Kenapa gurunya stres? Oh, setelah Bu Admi lihat di lapangan, ternyata karena banyak guru yang tidak pandai menggunakan aplikasi komputer misalnya, nggak bisa membuat media pembelajaran, tuntutan kepala sekolahnya cukup tinggi dan sebagainya. Jadi banyak masalah-masalah yang menyebabkan guru stres. Nah, dari masalah ini kemudian Bu Admi tertarik, wah ini menarik untuk diteliti gitu ya. Maka Bu Admi teliti masalah tersebut dengan judul misalnya gambaran dan dinamika manajemen stres pada guru MI Al-Kifayah misalnya kan. Ada selesai situ saja enggak apa-apa. Ya. Ini contoh ya. Maksudnya nggak pakai nggak kapan dilakukan, nggak masalah. Enggak, karena dia tidak butuh itu. Tapi kalau PTK dia lebih rinci karena memang nanti dia lebih spesifik dia kan. Oke, kalau untuk kualitatif seperti itu saja sudah cukup. Tapi kalau PTK dia harus lebih rinci ya. Karena kita melakukannya di kelas dan bahkan pada mata pelajaran apa, tema apa, di situ juga harus dijelaskan kalau memang itu penting gitu ya. Oke, ini contoh perbedaannya. Atau yang meneliti siswa misalnya dengan cara atau metode kualitatif juga bisa. Misalnya apa? Gambaran motivasi belajar siswa selama pembelajaran daring COVID-19 misalnya kan. Ini siswa ini, kita mau meneliti siswa ini bagaimana motivasi belajarnya selama pembelajaran daring COVID-19 ini. Bagus nggak? Atau asal-asalan aja belajarnya? Atau malah ngumpul-ngumpul, kemudian saling nyontek karena nggak dikontrol oleh gurunya misalnya. Atau malah orang tuanya yang mengerjakan tugasnya misalnya kan. Ini kan bisa juga kita teliti bagaimana sebetulnya. Karena banyak masalah di sini. Ya, masih siswa tidak terkontrol, kemudian orang tuanya sibuk dan sebagainya. Nah, ini perlu diteliti bagaimana kemudian motivasi belajar siswa ya, atau tingkat keseriusan siswa tersebut dalam belajar, atau misalnya strategi siswa dalam belajar atau strategi guru dalam mengajar. Ini kan menarik untuk kita teliti nih, karena kan sekarang masanya berbeda dengan masa-masa yang normal. Sekarang ini kan kita new normal ya, atau abnormal lah, tidak normal gitu kan. Normalnya kita belajar di sekolah, sekarang belajar di rumah. Ini kan di luar daripada biasanya, dan ini kan menarik untuk kita teliti kemudian kan, karena banyak masalah-masalah yang timbul yang muncul akibat dari
kondisi sekarang. Orang tua stres, guru stres, siswa stres, ya banyak yang stres sekarang, ya. Bahkan banyak terjadi juga perceraian. Nah, ini nanti ranahnya psikologi misalnya meneliti ini kan. Oke. Nah, jadi contoh gambaran masalah-masalah yang bisa diangkat untuk penelitian Bapak Ibu, ya. Oke. Atau misalnya apa? Diteliti misalnya secara kuantitatif. Misalnya apa? Hubungan metode pembelajaran daring yang digunakan guru dengan hasil belajar siswa atau dengan motivasi belajar siswa misalnya. Bisa juga kita teliti ya. Oke. Nah, sampai di sini mengenai judul ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Silakan kalau nggak paham. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya Pak Rizal, silakan. Ya. Gini Pak, saya entah lupa nulis maksudnya kan. Di ini judul untuk membuat itu deskripsinya saya lupa Pak. Jadi apa perlu cari ulang judulnya apa bagaimana? Soalnya saya tidak tahu apanya Pak. Maksudnya untuk yang dijadikan judul itu dari tingkat SD, dari kelas apa, ada apa permasalahannya, saya kurang tahu Pak. Oke. Ya, apanya? Ya, baik. Ya, jadi gini Pak Rizal, untuk membuat judul atau topik penelitian, iya topik penelitian. Cari dulu permasalahannya. Misalnya Pak Rizal ngajar di mana atau punya kawan di mana gitu kan. Tanya kawan tadi, Pak misalnya, selama di sekolah Bapak ngajar misalnya selama ini, apa masalah yang Bapak hadapi yang kira-kira perlu untuk diselesaikan, dicarikan solusinya misalnya kan. Oh ya Pak, kebetulan sekarang misalnya pas lagi COVID-19 ini kan pembelajaran daring. Misalnya. Saya melihat kawan-kawan saya atau misalnya saya sendiri itu banyak tekanannya kan. Karena orang tua mintanya gini, kepala sekolah gini, kan. Dinas maunya begini, sementara kami nggak bisa, kami nggak pernah dikasih pelatihan misalnya kan. Akhirnya banyak guru yang stres misalnya kan. Oh, berarti muncul masalah di situ. Banyak guru yang stres. Nah, maka Pak Rizal, berarti topik Pak Rizal apa? Stres pada guru misalnya. Maka teliti itu. Misalnya dari masalah itu Pak Rizal rumuskan judulnya gambaran stres dan manajemen stres pada guru selama pembelajaran daring di masa COVID-19 misalnya kan. Nah, selesai judulnya. Iya. Nah, paham nggak cara merumuskan judul? Jadi datang ke sekolah kita kan di masa ini. Boleh datang ke sekolah. Kalau nggak boleh datang ke sekolah, sekarang boleh ditelepon, boleh WA ya, nggak masalah. Penting kan masalah itu ada ditemukan ya. Nyata masalah itu. Nyata ya. Iya. Yang ditemukan oleh guru semasa COVID ini kan, itu maksudnya. Ya, yang dialami oleh guru. Dialami oleh guru kan. Ya. Boleh di WA atau boleh juga misalnya di koran kita lihat kan. Kebetulan Pak Rizal baca koran kemarin. Dapat di situ misalnya banyak anak SD yang terlibat perilaku asusila ya, perilaku tidak baik di lingkungannya selama COVID ini gitu kan. Teliti. Apa kira-kira judulnya kalau kita buat itu? Nah, kenakalan anak ya pada masa pandemi COVID-19 di kampung apa misalnya, yang kita teliti kan anak SD gitu, selama COVID-19 misalnya kan. Tapi kita arahkan ke SD-nya atau ke MI-nya. Iya. Kan, misalnya ternyata selama pembelajaran daring ini banyak kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak usia SD itu, misalnya maling, nyuri, macam-macam, karena nggak terkontrol misalnya kan. Contoh. Atau misalnya apa, strategi orang tua membimbing anak selama di rumah ya, bisa juga kita teliti. Oke, sebetulnya banyak ya, ini cara saja. Atau kalau mau yang model-model biasa di sekolah misalnya kan, ya misalnya Pak Rizal wawancarai Fitra, apa sih masalahmu di sekolah? Oh ya Pak Rizal, misalnya saya kalau ngajar matematika tuh anak-anak nggak paham masalah perkalian misalnya kan.
Berarti kita cari masalahnya kan ada tuh kesulitan Iya Pak, iya Pak. siswa dalam pelajaran perkalian. Nanti kita cari kira-kira metodenya apa, gitu ya. Jadi alhamdulillah terima kasih Pak ya sudah menjelaskan bagaimana cara untuk mencari judulnya. Jadi Oke, sama-sama. kawan-kawan yang lain mungkin ada tambahan atau macam mana? Kalau tidak kita lanjut ya Pak ya. Ya. Maksudnya kalau lanjut. Nah, kita lanjut lagi. Assalamualaikum Pak. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bu Afni. Ini Pak, saya ingin bertanya nih Pak mengenai proposal. Itu proposal yang kita kerjakan itu apa ditentukan Pak? Apakah yang kita kerjakan itu PTK kah, kuali kah, atau kuanti? Nah, terus pertanyaan yang kedua, apa perbedaannya Pak PTK sama kuali sama kuanti itu selain dari judulnya Pak? Nah, itu pertanyaan saya Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Bu Afni, yang pertama ditentukan enggak kita ini meneliti apa gitu ya. Nah selama ini di kampus kita belum ada peraturan ya. Kamu harus PTK, kamu harus kuanti, kamu harus kuali ya enggak. Jadi terserah mahasiswa mampu yang mana, sanggup yang mana. Kemudian sesuai dengan masalahnya. Ya, kalau masalah yang kita temukan itu seharusnya diteliti dengan PTK ya jangan teliti dengan kualitatif atau kuantitatif misalnya kan. Yang pertama sesuai masalah ya, yang kedua sesuai kemampuan. Makanya dalam meneliti itu ada namanya pertimbangan kemampuan peneliti ya, dari segi biaya, dari segi akses ya, mampu nggak dia menjangkau lapangan yang dia teliti, mampu nggak dia membiayainya, ini harus dipertimbangkan. Kemudian dari segi urgensi, penting atau tidaknya masalah yang dia teliti. Jadi intinya tergantung peneliti itu, nggak ditentukan dia harus ini harus itu ya. Karena di kampus kita secara resmi belum ada aturan itu. Jadi bagi yang meneliti PTK silakan, kuali silakan, kuantitatif silakan. Lalu apa bedanya antara kualitatif, kuantitatif, dan PTK misalnya kan? Oke. Kalau PTK itu biasanya dilakukan di dalam kelas. Ya, yang diteliti itu adalah sekelompok siswa yang ada dalam kelas. Kalau PTK biasanya subjeknya yang diteliti itu adalah siswa di dalam kelas, di sekolah PTK. Jadi PTK nggak mungkin dilakukan di bimbel, nggak mungkin dilakukan PTK itu. Ya. Oke, jadi biasanya di sekolah kalau PTK itu yang pertama, ciri-ciri PTK. Kemudian PTK itu ada di situ tindakan yang kita lakukan untuk kita uji keberhasilan dari tindakan tersebut ya. Bu Siti, mic-nya dimatikan dulu Bu. Bu Siti ya, mic-nya dimatikan dulu Bu. Ibu klik mic-nya Bu Siti biar merah dia. Ibu Siti Ajar. Nah, tolong kondisikan Pak Rizal ya. Ya, Bu Siti Ajar. Oh ya. Silakan lanjut Pak dosen. Oh masih rame. Kalau rame nanti nggak apa, suaranya kadang nggak nyampe. Oke, nah. Sudah. Oke, sudah. Oke, baik. Ya, jadi PTK itu pertama tadi dilakukan di kelas ya. Yang kedua, dalam PTK itu ada yang kita uji, yaitu metode. Metode yang akan kita terapkan, yang akan kita laksanakan. Jadi kita menguji dampak dari metode tersebut, apakah menimbulkan perbaikan, peningkatan atau tidak. Itu PTK ya, ciri PTK pada umumnya. Makanya PTK ini itu tergolong semi eksperimen ya menurut sebagian para ahli. Jadi semacam penelitian eksperimen tapi seminya, karena dia tidak punya kelompok kontrol, tidak punya kelompok pembanding gitu ya. Oke. Kemudian PTK ini biasanya dia tidak murni kuantitatif, tidak juga kualitatif, tapi lebih menggabungkan kedua model ini. Jadi dia pakai data yang sifatnya angka-angka yang sederhana, juga pakai data observasi, wawancara, refleksi ya, dan dokumentasi
itu juga dipakai nanti di analisis, itu PTK. Nah, sementara kuantitatif ini murni penelitian dengan menggunakan angka-angka atau data-data yang bersifat kuantitatif. Nah, biasanya data-data dari penelitian kuantitatif ini diolah dengan menggunakan SPSS namanya. Ya, semacam program untuk menganalisis angka-angka dari angket yang kita dapatkan, ya, atau dari skala psikologis yang kita dapatkan dari populasi atau sampel penelitian kita. Ini biasanya diolah data tersebut ya pakai SPSS. Nah, data-data dalam dalam penelitian kuantitatif ini itu sifatnya angka semua ya, bukan data-data kualitatif, bukan hasil wawancara atau hasil observasi, tapi data-data 1, 2, 3 dan seterusnya begitu ya. Nah, kemudian penelitian kuantitatif ini itu menghubungkan dua variabel ya. Maka minimal dalam kuantitatif ada dua variabel. Misalnya hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar. Berarti variabelnya apa? Motivasi belajar satu, hasil belajar satu. Apakah ada hubungan antara motivasi siswa dengan hasil belajarnya? Kemudian dibuat hipotesisnya, semakin tinggi ya motivasi belajar siswa, maka semakin tinggi pula hasil belajarnya atau prestasi belajarnya. Nah, ini ciri-ciri penelitian kuantitatif ya. Sementara penelitian kualitatif itu kita menganalisis data-data yang bersifat kualitatif. Misalnya kalau penelitian kualitatif itu bisa kita analisis dari foto misalnya. Foto itu bisa berbicara misalnya kalau foto senyumnya naik bibirnya satu ke atas misalnya kan. Itu bisa dibaca. Maknanya apa itu kalau naik bibir satu ke atas? Ngejek misalnya kan. Nah, dalam penelitian kualitatif itu berbicara data-data seperti itu. Ya, tulisan tangan misalnya kan, coretan, kalimat yang dibuat itu bermakna di dalam penelitian kualitatif. Nah, kalau angka-angka tidak begitu diperhatikan ya, kalau diperhatikan hanya sebagai apa saja ya. Kemudian hasil wawancara, hasil observasi, gerak-gerik seseorang, mimik wajah dan sebagainya ini menjadi data-data yang bersifat kualitatif dan diperhitungkan dalam penelitian kualitatif untuk dianalisis. Nah, dalam penelitian kualitatif tidak banyak variabel yang digunakan, biasanya satu variabel saja. Contoh variabel stres misalnya. Maka dia meneliti bagaimana gambaran stres dan manajemen stres pada guru, dan stres saja yang dia teliti. Dia tidak menghubungkan dengan variabel lain, dia tidak melakukan tindakan seperti sebagaimana dalam PTK gitu ya. Nah, ini perbedaan sekilas mengenai metode kuantitatif, kualitatif dan PTK Bu Afni. Oke. Gimana? Baik Pak, terima kasih penjelasannya Pak. Begini Pak, kalau untuk PTK itu kayaknya kalau pandemi ini bisa nggak Pak kelasnya diganti dengan kelas virtual? Kan kita seharusnya di kelas kalau PTK Pak. Bisa nggak diganti kelasnya itu dengan kelas virtual gitu Pak? Makasih. Ya gini, dalam PTK itu ada namanya observasi, wawancara, ada refleksi juga di situ. Nah, kemudian untuk melakukan observasi, untuk melakukan refleksi, wawancara gitu ya, itu kita mengalami keterbatasan Bu Afni ya. Untuk refleksi juga. Jadi sebetulnya dalam PTK ini selain hasilnya yang kita lihat, juga bagaimana pengalaman dan proses yang dilakukan oleh guru tersebut. Ya, dan memang harus tatap muka, bertemu langsung ya. Kalau enggak, gimana kita mengobservasi bahwa pembelajaran itu sudah betul apa belum, sudah sesuai dengan yang kita rencanakan apa belum. Jadi selama ini sejauh yang saya ketahui PTK itu dilakukan secara langsung, tatap muka di dalam kelas antara satu orang guru atau dua orang guru dengan sekelompok siswa. Jadi kalau virtual saya kira tidak bisa ya PTK itu dilakukan virtual gitu ya. Tapi kalau kualitatif, kuantitatif mungkin bisa. Karena kalau kuanti kita hanya nyebar angket saja, kemudian diisi orang, mungkin kita analisis apa hasil dari isiannya itu. Kalau kualitatif kita bisa wawancara dengan telepon, dengan video, ya, atau kita berkunjung bertemu satu-satu bisa juga, tidak membutuhkan banyak orang. Ya. Makanya kalau sekarang mahasiswa mengajukan judul, saya arahkan ke kualitatif atau kuantitatif kalau dia mampu menggunakan SPSS. Itu Bu Afni. Oh ya, baik Pak, makasih ya Pak. Ya, yang lain ada Ibu, kalau enggak ada nanti kita lanjut ke latar belakang masalah lagi. Apa itu latar belakang masalah? Ya. Baik, Kayaknya lagi. Sepertinya tidak ada Pak. Pak Ewin,
Tegur, Pak. Ya, Diam-diam. oke. Ya. Ada Pak Alwin, ada muskilah, ada pertanyaan. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Lanjut Pak, lanjut. Lanjut ya, ini sinyalnya kurang bagus kayaknya sebagai. Baik, kita lanjut. Nah, setelah judul, langkah kita selanjutnya dalam membuat proposal adalah merumuskan latar belakang masalah. Nah, perlu dicatat Bapak Ibu, latar belakang masalah itu apa saja sih unsur-unsurnya gitu ya. Nah, dalam latar belakang masalah, kemarin ada pelatihan dari Bu Ayu ya. Jadi ada landasan harusnya di situ. Landasan kenapa kita meneliti masalah itu. Biasanya kalau dalam pendidikan ada landasan yuridisnya. Ya, landasan yuridis itu berarti berkaitan dengan undang-undang. Misalnya kita meneliti itu karena dasar undang-undangnya jelas misalnya kan. Kemudian ada masalah yang tidak sesuai dengan undang-undang tersebut, maka kita kemudian tertarik untuk meneliti misalnya kan. Kemudian ada landasan realistis ya, yang fakta yang terjadi, masalah yang terjadi. Ini harus ada dalam latar belakang masalah ya. Jadi kita meneliti itu tidak ngarang-ngarang Bapak Ibu. Jadi harus ada masalahnya ternyata terjadi di lapangan. Makanya langkah dalam merumuskan judul penelitian itu kita cari dulu topiknya. Ya, sesuai dengan masalah yang kita dapatkan di lapangan. Jadi kita tanya dulu kawan, sahabat kita, guru, tanya apa masalah sih di sekolahmu gitu ya. Nah, dari masalah itu baru kita rumuskan judulnya. Ya, kita cari variabelnya, kita rumuskan judulnya. Kita cari metodenya, kalau PTK, cari metode pembelajarannya untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Nah, jadi yang harus ada dalam latar belakang masalah, yang pertama, secara umum masalah itu dideskripsikan atau dinarasikan dari hal yang sifatnya umum menuju yang khusus. Nanti di panduan proposal itu bisa dibaca. Biasanya kalau dalam PTK atau dalam proposal-proposal yang lain, awal-awal itu dia berbicara tentang informasi yang sifatnya umum. Contohnya apa? Pendidikan adalah sesuatu yang wajib dimiliki atau diikuti oleh setiap manusia. Ini kan umum sifatnya. Kita belum berbicara masalah penelitian kita, tapi kita berbicara masalah pendidikan secara umum dulu. Atau misalnya undang-undang. Menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional bahwa setiap manusia di Indonesia itu harus memiliki pendidikan minimal 9 tahun misalnya. Nah, ini kan hal yang umum. Dari situ kemudian baru kita mengerucut masuk ke teori-teori yang mendukung masalah kita. Kita cari dari buku. Jadi kalau teori itu kita dapatkan dari buku, dari jurnal penelitian yang sudah dipublikasikan, sudah diakui. Kalau buku yang sudah ber-ISBN, itu bisa kita ambil sebagai teori pendukung dari masalah kita. Nah, cari teori-teori tersebut dari buku-buku. Jadi kalau misalnya tadi kita mau meneliti tentang stres, maka cari buku, cari artikel penelitian tentang stres. Nah, untuk kita ambil sebagai referensi pendukung masalah kita. Nah, setelah teori ada namanya masalah ya. Masalah itu yang murni apa yang kita jumpai di lapangan. Kalau di lapangan stres ya berarti itu masalah yang akan kita teliti. Nggak boleh kita karang-karang gitu ya. Nah, karena kalau ngarang-ngarang itu nanti hasilnya juga akan mudah dipatahkan ya, karena tidak sesuai dengan teori ya. Makanya sebelum merumuskan judul itu kita cari permasalahannya dulu. Kita cari topik permasalahannya apa. Di lapangan itu yang terjadi apa sih? Nah, kemudian baru kita rumuskan judulnya. Nah, setelah itu nanti ada penelitian yang mendukung masalah kita, yang mendukung variabel-variabel yang akan kita teliti. Ya, di situ ada penjelasan hubungan antara masalah dengan metode yang akan kita gunakan, bahwa ternyata metode ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Dari mana kita dapatkan? Ya, dari hasil-hasil penelitian orang bahwa metode ini bermanfaat untuk pembelajaran ini, pembelajaran itu, dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian baru mengerucut sampai ke kalimat terakhir, di situ menegaskan bahwa permasalahan ini penting untuk kita teliti, ya, yang merujuk ke judul penelitian kita. Nah, ini latar belakang masalah secara umum gambarannya seperti itu. Oke. Jadi kalau kita simpulkan dalam latar belakang masalah apa saja poin-poinnya Pak? Yang pertama, informasi umum tentang
yang berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti. Yang kedua, teori-teori pendukung dari buku maupun artikel penelitian. Yang ketiga, masalah yang real, nyata-nyata terjadi di lapangan. Yang keempat, hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung penelitian kita. Yang kelima, penegasan bahwa masalah itu penting untuk kita teliti. Nah, kira-kira itulah gambaran isi latar belakang masalah. Maka latar belakang masalah itu nggak panjang-panjang, 4-5 halaman sudah cukup. Gitu ya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Di sini Pak, kan Bapak menyebutkan poin-poin yang ada di latar belakang masalah. Kan 5 tadi kan? Iya. Agar arah lebih jelas. Iya Pak, poin-poin latar belakang masalah tuh Pak. Kalau Oke. di suara ini ada putus-putusnya Pak. Ya, Putus-putus ya. informasi tentang kaitan masalah, teori-teori tentang faktor pendukung. Oke, nantilah saya apakannya. Oke, ini kalau enggak siapa yang mau beli bukunya saya ada ya. Kalau Berapa satu kemarin yang saya share. Berapa Bapak? 24.000 satu ya. Berapa Pak? Ya cetaknya 24.000. 20 Buku PTK ya. 24.000. Ya. Oh iyalah Pak, Ya. hari Kamis. Di situ sudah apa? Ya bagi yang mau beli ya datang aja. Hari Kamis Bapak ada di kampus ya. Pak? Kami saya ada di kampus. Saya di kampus Senin, Selasa, Rabu sama Sabtu. Oh, saya rencananya Kamis mau ke Pekan Pak. Kalau kami nanti apa aja nanti saya titip ya Pak Amin kalau nggak. Oh ya Pak, nanti Hairil kabari aja Bapak kalau jadi Hairil ke Pekan ya kan. Nah, di situ sudah saya jelaskan semua tuh. Ya. Tadi saya mau menampilkan apa contoh proposalnya, cuman nggak bisa saya share screen kan. Nah, kalau bisa kan mudah kita lebih paham kan. Cuman nggak tahu kok mati ya Pak toolsnya. Nggak masuk. Coba aja nanti dikeluarkan dulu Pak, nanti ulang lagi apanya kan, gabungin lagi. Ya. Mana tahu bisa kan? Iya. Nggak bisa nih. Nggak tahu penyebabnya apa. Oke. Baik, ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Jadi memang enaknya kita ada yang kita tampilkan gitu. Atau kemarin kan saya ngasih contoh proposal ya. Nah, kalau bisa dibuka di HP-nya atau di laptopnya dibuka saja nanti kita bahas itu kan. Nah, urutan-urutannya juga sudah ada di situ kan. Setelah latar belakang masalah, ada identifikasi penegasan istilah. Nah, penegasan istilah ini adalah tentang istilah-istilah yang kita pakai di dalam judul penelitian. Jadi kita tegaskan lagi sehingga tidak bermakna ambigu. Misalnya metode apa itu metode ya, metode pembelajaran Hilang suara Bapak, Pak. Hilang jaringan kayaknya Bu. Iya. Kayaknya. Hairil, Ya Bang, aman Bang. kalau ke Pokan dengerin. Halo Bu, apa kabar Bu? Sebenarnya. Wow, ada Bu Siti. Pak, Ada Pak Coro nih. kalau mau beli bukunya di mana, Pak? Sama Bapak di kampus katanya Bu. Hah? Di kampus Bu. Di kampus? Iya. Oh, jadi ke kampus kami kalau mau beli bukunya. Iya lah Bu. Hah? Iya ke kampus. Ya. Halo
Ada apa Fitra Pindaria? Anwar yang aja semuanya. Wah, ada-ada aja lah Fitra ini. Ya. Ya lah Pak, mau nanya itu aja. Pak dosennya kayaknya lagi live ini. Apa bapaknya lagi keluar kayaknya, bentar lagi masuk. Ah, wih, ganteng abang awak ya. Kalau kan Bang, Panjang yang kita Kak Mimi. Bang Rizal tadi Mi, sehat Mi? alhamdulillah banyak ikan Baru nampak wajah. banyak ikan. Sama aja Mimi. Sama gemuk Mimi. Pengaruh pengaruh corona katanya. halo, Pak Ewin Pujara. Bu Dharma mana Bu Dharma? Bu Dharma ada. Iya. HP, salah picik HP tanya. Mi, Ya. Nah, ini sudah saya share kepada Ibu. Bisa nggak dilihat? Ah, udah saya share screen-nya. Udah nampak? udah nampak dah Pak. Apa aja baru Pak? Ini lagi apa? Sudah nampak belum? Sudah muncul belum? Share screen-nya. Oh udah Pak. Ada ya, oke, baik. Kayaknya ada yang apa? Coba matikan mic-nya dulu ya, biar tenang. Oke, baik. Nah ini buku yang saya bilang itu, yang saya tulis. Kalau kameranya nggak nampak Pak, gelap aja Pak. Kamera memang enggak, tapi kalau share screen-nya nampak kan bukunya? Nggak ada Pak. Hah? Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan Pak. Ah, oke. Oke, baik. Ini saya jelaskannya. Kita langsung ke cara. Dimatikan dulu mic-nya Bapak Ibu ya. Nah, ini waktu kita sebentar lagi. Oke Pak, udah siap Pak. Oke, sip. Oke, kita langsung ke itu ya. Ke PTK-nya. Oke. Nah, ini. Tentang PTK ya. Cara Nah, ini format proposal dalam PTK ya. Jadi ada latar belakang masalah, penegasan istilah. Nah, ini sesuai ini buat kalau bagi yang PTK nanti sesuai ini. Ada permasalahan, ada identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan seterusnya sampai ke lampiran ya kalau ada nih. Ini terakhir tuh dia di sini. Sistematika penulisan skripsinya. Oke, ini penulisan laporan hasil. Kalau hasil sampai bab 5 ya. Nah, ini itu bedanya. Kalau proposal sampai bab 3, hasil sampai bab 5. Nah, ini langkah-langkah dalam melaksanakan PTK. Cara membuat judul seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini contoh. Jadi judul itu harus lengkap ya. Meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode mind mapping pada mata pelajaran IPL. Contohnya bagaimana cara menyusun judul penelitian dalam PTK. Kemudian meningkatkan hasil belajar fisika melalui penerapan metode STAT-nya sampai rinci seperti ini ya. Ini contoh cara merumuskan judul dalam PTK. Kemudian bagaimana cara merumuskan latar belakang, ini yang barusan kita
yang barusan kita bahas ya. Bagaimana cara merumuskan latar belakang masalah dalam PTK. Nah, ini unsur-unsur yang harus ada dalam latar belakang. Yang pertama, sebelum merumuskan latar belakang masalah, Anda harus mengumpulkan referensi yang berkaitan dengan variabel penelitian Anda. Jadi kalau kita sudah menemukan topik penelitian kita, maka kumpulkan buku, artikel jurnal, ya, data-data dari koran, majalah, dan lain-lain untuk mendukung data-data kita. Karena kita mau nyusun, mau nulis nih, maka kita harus butuh referensi. Kita nggak bisa nulis ngarang bebas aja. Harus berdasarkan data. Kemudian yang kedua, latar belakang masalah harus dimulai dengan penjelasan-penjelasan yang bersifat umum, ya, yang seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, harus dari hal-hal yang umum dulu menuju yang khusus. Misalnya kalau meneliti tentang penggunaan media audiovisual untuk meningkatkan minat belajar siswa, maka bisa memulai latar belakang masalah dengan penjelasan-penjelasan mengenai perkembangan iptek, kemanfaatannya untuk pendidikan. Ini kan umum sifatnya, kita belum masuk ke persoalan kita. Kemudian semakin merujuk kepada hubungan iptek dan minat belajar siswa. Nah, semakin nampak minat belajar sudah berkaitan dengan masalah kita, tapi dia berkaitan juga dengan iptek dan informasi umum yang kita sampaikan tadi. Kemudian dalam latar belakang masalah, Anda harus menggunakan teori untuk menguatkan asumsi-asumsi permasalahan yang Anda bangun. Ini pentingnya teori, pentingnya buku ya, untuk menguatkan masalah kita. Jadi masalah itu nggak bisa kita karang-karang sendiri. Nah, supaya masalah tadi kuat, penting untuk diteliti, ya, maka kita harus butuh teori, butuh buku untuk mendukung permasalahan kita. Kemudian asumsi-asumsi permasalahan yang Anda bangun harus berdasarkan data yang Anda dapatkan pra penelitian. Jadi hasil observasi kita, wawancara, tanya-tanya kita sama guru, teman kita tadi, itu kita jadikan sebagai dasar kita untuk meneliti, untuk menunjukkan bahwa masalah itu betul-betul ada, ini buktinya. Nah, maka ini nanti jangan hilang data pra penelitian ini. Ya, ini yang paling penting ya, karena ini menunjukkan bahwa masalah kita itu ada. Kemudian data penelitian yang kita temukan di kelas dapat juga diperkuat dengan data penelitian terdahulu. Ini gunanya penelitian terdahulu. Kita mau meneliti tentang misalnya outing kelas misalnya. Outing kelas itu ternyata sudah diteliti orang. Dari penelitian orang itu dia meneliti motivasi dan outing kelas. Misalnya meningkatkan motivasi belajar siswa dengan metode outing kelas. Kalau kita meneliti meningkatkan hasil belajar siswa dengan metode outing kelas misalnya, kan hampir-hampir sama itu, cuman variabelnya aja yang berbeda. Ini bisa kita gunakan sebagai dasar bahwa metode outing kelas itu bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan di kelas gitu ya. Nah, kemudian antara satu paragraf dan setelahnya saling berhubungan, ini cara atau seni merumuskan latar belakang masalah. Jadi nggak boleh terputus ya, harus seirama terus. Ya, kalau di paragraf pertama berbicara tentang pendidikan, paragraf kedua harus juga tentang pendidikan. Kemudian pendidikan dengan iptek, kemudian iptek dengan motivasi belajar siswa. Jadi saling berhubungan dia. Nah, cara menghubungkan itulah yang banyak mahasiswa belum paham. Nah, ini penting ya. Jadi antara paragraf 1, 2, 3 dan seterusnya itu saling berhubungan, tidak boleh terputus dia. Misalnya yang terputus tuh yang di paragraf pertama dia bicarakan peran orang tua sangat penting dalam pendidikan. Ya, tiba-tiba di paragraf kedua dia katakan iptek juga iptek itu juga berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Ini kan nggak nyambung dia. Yang pertama dia bicarakan peran orang tua dalam pendidikan, yang kedua dia bicarakan tentang iptek dan motivasi belajar. Ini nggak nyambung ya. Dia harusnya nyambung gitu ya. Nah, kemudian di paragraf terakhir latar belakang masalah ada namanya penekanan pokok permasalahan. Ya, biasanya kalimat pamungkas itu berdasarkan uraian permasalahan sebelumnya, maka saya tertarik untuk meneliti apakah ada pengaruh pemanfaatan media audiovisual untuk meningkatkan hasil belajar pada siswa. Dah selesai itu ya. Nah, itu gambaran dari latar belakang masalah. Nah, ini di sini juga saya jelaskan bagaimana cara merumuskan masalah ya. Nah, ini ada contoh-contohnya di sini ya. Nanti bisa didapatkan di buku atau bisa dibaca dari jurnal yang saya kirim kemarin ya. Nah, ini. Kemudian cara menjelaskan strategi pemecahan masalah, bagaimana caranya. Oke. Nah, itu sekilas mengenai bab 1 ya. Bab 1 itu sampai manfaat nanti. Nah, kemudian setelah itu kita masuk bab 2, bagaimana cara merumuskan bab 2 dalam penelitian. Kalau kita misalnya variabelnya itu motivasi belajar, maka kita harus jelaskan apa itu motivasi, apa itu belajar.
apa itu jenis motivasi, apa faktor yang mempengaruhi motivasi, apa hubungan motivasi dengan belajar dan seterusnya. Itu harus runut ya, harus berurutan teori-teori itu kita jelaskan dalam latar belakang masalah ya. Dari mana teori kita dapatkan? Bisa dari buku, bisa dari jurnal orang, hasil penelitian orang, itu bisa kita gunakan. Nah, makanya kemarin saya ngirim video di YouTube saya tentang cara mencari artikel dari internet gitu ya, cara mudah mendownload artikel jurnal atau penelitian dari internet. Nah, silakan dilihat ya video tersebut, kemudian diikuti panduannya ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Nah, di situ ada penjelasan. Nanti saya coba juga buat bagaimana mendownload buku gratis di internet. Ya, sekarang karena susah ke perpustakaan, nah nanti saya buatkan cara ngambil buku di internet gratis, nggak perlu bayar gitu. Nah, itu ya Pak. Apa buku tuh Pak? Ya. Mengambil buku di internet Pak. Nah, tapi jangan lupa di like dan subscribe, di komen juga ya. Apa nama channel Bapak nanti kami subscribe Pak? Iya, Ya. aman. Ya. Itu udah saya kirim kemarin ya, nanti lah ini kan saya rekam biasanya hasil kuliah saya sebagai jejak digital, bukti saya kuliah itu saya kirim, saya rekam kemudian saya kirim lagi ke mahasiswa gitu. Oke, nanti saya coba ya membuat tutorial bagaimana gitu. Ya, lanjut Pak. Oke, jadi untuk untuk penjelasan proposal kita Bapak Ibu, yang penting itu sebetulnya di latar belakang masalah tadi ya, di latar belakang masalah di bab 1 tadi ya. Ruhnya di situ. Jadi kalau bagus latar belakang masalahnya, bab 2, bab 3 itu ngikut aja lagi ya. Nah, ngikut aja dia lagi. Yang mana ya? Nah, ini tentang bab 3 ini, cara menjelaskan tempat penelitian atau setting penelitian ya. Nah, dijelaskan ditampilkan alamatnya secara lengkap. Jadi kalau misalnya kita menjelaskan tentang setting penelitian kita di MIL Kifayah, jelaskan bahwa penelitian ini dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Al Kifayah Pekanbaru yang terletak di RT dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian kalau ada foto petanya, ada petanya, ini namanya menjelaskan setting tempat penelitian kita. Waktunya kapan ya? Kita jelaskan waktunya kita lakukan penelitian dari bulan apa sampai bulan apa, tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ini nanti di bab 3. Kemudian karakteristik siswa, ya gambaran siswa kita. Oh, siswa yang kita teliti kelas 4, umurnya berapa umurnya, kemudian bagaimana gambaran hasil belajarnya, kalau kita meneliti tentang hasil belajarnya. Jadi ciri-ciri dari siswa kita itu kita jelaskan latar belakang keluarganya, ciri fisiknya, ciri psikologis. Nah, kalau perlu dijelaskan dan berkaitan dengan penelitian kita jelaskan. Kemudian ada namanya prosedur penelitian. Dalam PTK ada namanya merencanakan penelitian. Bagaimana cara kita merencanakan penelitian kita? Itu kita dengan merencanakan, kalau PTK kita buat RPP-nya, kemudian ditetapkan langkah-langkahnya. Ya. Oke. Kemudian di sini RPP itu lengkap ya, karena itu panduan kita dalam mengajar ya. Nah, dalam PTK nanti Bapak Ibu juga harus buat RPP ini, karena tanpa RPP nggak mungkin Bapak Ibu melakukan sebuah metode pembelajaran ya. Oke. Kemudian cara menentukan tindakan penelitian ya. Nah, tindakan itu kita lakukan dengan berdasarkan masalah yang kita akan selesaikan ya. Nih, tindakan yang dilakukan harus memberikan peluang kepada siswa untuk aktif ya. Jadi dalam RPP yang kita buat itu kita masukkanlah syarat-syarat ini. Ya, bahwa siswa itu harus terlibat ya secara aktif, misalnya diberi kesempatan untuk diskusi, untuk menyampaikan pendapatnya. Ini semua kan ada dalam RPP sebetulnya ini ya. Kemudian tindakan yang Anda pilih dapat meningkatkan kualitas belajar siswa ya. Nah, jadi metode-metode yang kita pilih itu betul-betul metode-metode yang sudah direkomendasikan oleh para ahli untuk menyelesaikan persoalan kita itu. Kemudian tindakan penelitian mampu untuk dilakukan, bukan sulit dilakukan. Jadi mampu kita melakukannya. Jangan pula Bapak Ibu meneliti metodenya, tapi metode tersebut sulit untuk dilakukan. Misalnya apa? Bapak Ibu misalnya ngajar di sekolah terpencil, jaringan internet nggak ada. Kemudian Bapak Ibu buat penelitian hubungan peningkatan
hasil belajar siswa dengan menggunakan literasi digital misalnya. Padahal di sekolahnya itu nggak bisa diakses internet misalnya kan, alias tertinggal misalnya. Ini kan mustahil untuk dilakukan ya. Maka lakukanlah metode yang bisa kita lakukan gitu ya. Oke. Cara menentukan observasi tindakan. Ini penjelasannya. Observasi merupakan salah satu cara mengumpulkan data dalam PTK. Nah, lihat observasi ini biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif, tapi juga dalam PTK digunakan karena PTK ini menggabungkan saja, tapi tidak sedalam yang dilakukan dalam kualitatif. Ya. Nah, perangkat utamanya ya observasi dalam PTK itu. Panca indera kita mengamati bagaimana guru itu melaksanakan metode yang kita rencanakan. Kemudian bagaimana murid menangkapnya, bagaimana pelaksanaannya. Nanti ini kemudian dievaluasi dengan cara direfleksikan. Jadi guru itu merefleksikan pengalaman mengajarnya, murid merefleksikan bagaimana pengalaman diajar ya. Nah ini, oke. Nah di sini ada perencanaan bersama, fokusnya nanti bisa dibaca ya, karena waktu kita singkat ya. Nah, ini proses contoh format pengamatan proses belajar mengajar dalam PTK. Jadi ada identitas, nama sekolahnya apa, alamat di mana, nama guru yang mengajar siapa, mata pelajaran, materi apa, siklus berapa kita lakukan. Siklus 1 misalnya, semester berapa, kelas berapa, waktunya kapan. Apa yang kita amati, ini kita buat di sini. Nah, guru mengucapkan salam enggak? Kalau iya, kita checklist. Ini kan dengan observasi ini. Ya, guru mengabsen siswa enggak? Iya, diobservasi. Guru menanyai kabar enggak? Oh, enggak, berarti tidak. Ya, ini kan dievaluasi nanti. Nah, kemudian kita tanyakan, kenapa Ibu kok enggak tanya kabar siswa, Bu? Oh ya, saya lupa. Itu nanti direfleksi itu. Kenapa Ibu lupa? Saya grogi dan sebagainya. Misalnya, ini refleksi ya. Atau misalnya dalam kegiatan inti, guru menjelaskan dengan suara yang jelas dan lancar enggak? Oh, ternyata enggak. Kenapa Ibu tidak menjelaskan dengan suara yang lantang, lancar gitu? Saya kurang menguasai materinya, berarti hasil refleksi kita ternyata guru kurang menguasai materi. Kemudian kita tingkatkan lagi dengan memberikan penjelasan, pengertian mengenai materi itu kepada guru sehingga di siklus berikutnya dia lebih baik. Nah ini harus kita lakukan dalam PTK dan seterusnya. Nah ini bisa dibaca di sini nanti ya. Oke, baik, saya kira itu saja sekilas ya, tapi yang penting saya tekankan tadi di latar belakang masalah di dalam bab 1 tadi itu yang penting Bapak Ibu harus kuasai dulu. Baik, ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum Pak. Ya, silakan. Saya dulu Pak. Ya. Kan tadi Bapak bilang kalau misalnya kan saya kan ngajar di SD Pak. Ya. Nah, jadi kan saya megang nih kelas 3. Jadi misalkan nanti saya mau buat PTK kan, bisa saya ngajar praktik PTK tuh di kelas saya Pak, atau harus di kelas lain gitu? Oh, di kelas lain. Kalau mau di kelasnya itu pakai guru yang lain, karena statusnya Mita di situ bukan sebagai guru, tapi sebagai peneliti. Nah, peneliti mahasiswa gitu ya. Jadi mahasiswa meneliti kan dia nanti dinilai juga. Jadi saya nggak bisa ya Pak kalau meneliti karena dia dinilai oleh dosen, oleh kampus, dia tidak boleh melakukan meneliti dirinya sendiri. Oh, jadi saya harus meneliti kelas lain. Misalnya kan saya kan guru kelas 3, saya boleh neliti kelas 1, kelas 2 gitu kan Pak. Nggak harus kelas tinggi kan? Halo. Iya. Hilang suaranya Pak. Ya sebentar ya, jaringan tuh. Ya. Oke, iya baik. Pak. Sudah kembali ya. Oke. Jadi Mita harus dengan guru lain harus berkombinasi karena kalau enggak nanti ada bias penilaian baik terhadap diri sendiri karena dia meneliti diri sendiri kan. Tapi kalau dia neliti orang melakukan, dia lebih objektif. Oh, saya lihat tadi Ibu agak gugup misalnya. Materi ini Ibu kurang penjelasan. Jadi kita bisa mengobservasi dan menilai itu untuk bahan refleksi kita untuk meningkatkan tindakan kita di siklus yang berikutnya. Itu ya Mita ya. Oh iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya. Baik, ada lagi yang lain? Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Silakan.
Assalamualaikum Pak. Oh, ya waalaikumsalam. Itu kayaknya ada yang dekatan HP sama laptopnya. Coba dimatikan. Ya Bu Hajar. Ya, Pak. Silakan Pak Rizal. Ya, gini Pak. Jadi tadi kan di awal tadi Bapak menyampaikan itu kan dalam pembuatan semi eksperimennya ada pendataan kualitatif dan pendataan kuantitatif. Jadi di sini dengan yang Bapak contohkan yang nampak yang tertera di layar itu apakah contoh dari kualitatif kah atau kuantitatif yang Bapak contohkan ini atau bagaimana? Itu PTK Pak Rizal. PTK itu Pak. Jadi yang saya share ya khusus PTK itu. Jadi bukunya ini buku PTK saya itu. Nah itu isinya tuh. Kalau bagi yang mau meneliti PTK bisa pakai buku ini. Kalau kuali dan kuanti sebetulnya tidak, pada dasarnya prinsip-prinsip utama dalam penelitian itu nggak jauh berbeda ya, hampir sama. Cuman kan nanti bedanya di metode, di tekniknya, di teknisnya lagi kan. Itu saja. Ya. Terima kasih Pak ya. Sama-sama. Baik, ada lagi yang lain? Kalau enggak ini sudah asar azan ya. Asar Pak. Asar ya. Ya. Baik, jadi karena sudah asar Bapak Ibu, jadi gini sajalah untuk penjelasan saya kira cukup ya untuk materi kita kali ini. Nanti untuk waktu kita setelah asar silakan Bapak Ibu lanjutkan dengan mencoba menulis-nulis dulu, mereng-reng dulu proposal penelitiannya, judulnya, ya latar belakang masalahnya, kemudian nanti dikumpulkan materinya ya, buku-bukunya dikumpulkan, nanti saya share lah ya cara mendownload buku gratis dari internet tuh ya Bapak Ibu semua. Baik ya, kita cukupkan sampai di sini ya kalau memang nggak ada pertanyaan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi habis asar kita nggak lanjut video ya. Videonya cukup sampai di sini ya, video konferensinya. Setelah asar nanti silakan lanjutkan sendiri-sendiri dengan membuat proposalnya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Boleh ya, silakan boleh keluar. Ya Pak. Ya Pak. Ya Pak.